Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Timnas Indonesia rilis 32 pemain jelang kualifikasi Piala Dunia Round 3 melawan Cina. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia resmi merilis 32 nama pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masih menyisakan dua pertandingan penentu, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Indonesia bersiap tempur demi mengukir sejarah baru di pentas dunia. Siapa sajakah mereka? Dan berikut ini adalah nama-namanya. Kita mulai dari sektor penjaga gawang. Nama lengkap, Maarten Vincent Pas. Saat ini membela klub FC Dallas di Amerika. Maarten Pas masih menjadi andalan bagi timnas Indonesia saat ini. Meskipun ia dipastikan tak bisa tampil lawan Cina akibat akumulasi kartu kuning, namun Maarten Pas masih bisa jadi opsi jelang laga kontra Jepang. Selanjutnya masih di sektor penjaga gawang. Nama lengkap, Emil Audero Mulyadi. Saat ini bermain bersama Palermo di Serie B Italia. Emil Audero kemungkinan akan menjalani debutnya di JBK setelah absennya Maarten Pas sebagai penjaga gawang utama. Emil bukan kiper sembarangan, ia telah lama malang melintang di klub papan atas Italia. Kemudian berikutnya ada penjaga gawang lokal. Nama lengkap Hernando Ari Sutaryadi. Saat ini bermain untuk klub Persebaya Surabaya. Hernando Ari merupakan kiper jebolan Liga 1 yang konsisten masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia. Di usianya yang masih muda, pengalaman Hernando Ari cukup tinggi dalam menghadapi laga besar seperti ini. Lalu ada seniornya Hernando Ari yang juga konsisten masuk ke dalam skuad Timnas. Nadeo Argawinata masih menunjukkan kelasnya sebagai kiper yang berlabel Timnas. Untuk saat ini, Nadeo bermain untuk klub Borneo FC di Liga 1 Indonesia. Penampilannya yang cukup gemilang membuatnya kembali dipanggil ke skuad Timnas Garuda. Kemudian ada nama baru yang masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia yang juga berposisi sebagai kiper, yakni Reza Arya, penjaga gawang asal PSM Makassar ini mencuri perhatian setelah penampilan impresifnya di Liga 1. Ia menjalani 17 pertandingan dengan 44 kali penyelamatan serta 3 kali clean sheet. Torehan ini yang membuatnya dipanggil ke dalam skuad Garuda. Berpindah ke sektor defender, masuknya Justin Hubner ke dalam skuad Timnas Indonesia bukan kejutan. Bek muda kelahiran Belanda ini dikenal memiliki visi bermain yang tajam, duel udara yang kuat, serta kemampuan membaca permainan yang matang. Pengalamannya bersama klub-klub Eropa membuatnya jadi aset penting di lini belakang Garuda, terutama menghadapi lawan sekelas Cina dan Jepang. Dengan postur ideal dan ketenangan dalam tekanan, Hubner diharapkan menjadi tembok kokoh pertahanan Indonesia. Maes Hilgers dipanggil ke skuad Timnas Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat lini belakang dengan kualitas Eropa. Bek tangguh milik FC Twente ini dikenal lewat ketenangannya dalam membangun serangan dari belakang, duel 1 lawan 1 yang solid, serta disiplin tinggi di area pertahanan. Dengan latar belakang kompetisi Eredivisie yang ketat, Hilgers membawa pengalaman dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di level internasional. Kehadirannya menjadi sinyal bahwa Garuda tak hanya ingin bertahan, tapi juga mendominasi. Jay Itzes kembali masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia sebagai figur tak tergantikan di lini belakang. Dijuluki El Capitano, bek elegan yang bermain di Serie A Italia ini menawarkan lebih dari sekedar fisik dan teknik. Ia adalah pemimpin sejati, tenang saat tim tertekan, vokal dalam mengatur barisan, dan berani dalam setiap duel. Pengalaman serta mentalitasnya menjadikan Itzes fondasi utama dalam ambisi Garuda menembus level tertinggi Asia. Nama Jordi Amat masih jadi andalan di skuad Garuda, dan itu bukan tanpa alasan. Pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa bikin dia paham betul cara menghadapi tekanan.
Meski usianya tak lagi muda, Jordi justru makin matang. Tenang saat membaca permainan, cerdas dalam posisi, dan jadi sosok yang dihormati di ruang ganti. Dia mungkin bukan yang paling mencolok, tapi perannya krusial sebagai pengawal lini belakang dan pembimbing para pemain muda. Di usianya yang masih muda, Rizky Ridho sudah jadi langganan lini belakang timnas Indonesia. Ridho tampil dewasa dalam permainan, berani duel, dan punya naluri bertahan yang makin tajam dari waktu ke waktu. Dia bukan tipe pemain yang banyak bicara, tapi aksinya di lapangan cukup buat lawan segan. Lewat kombinasi determinasi dan ketenangan, Ridho terus berkembang jadi bek masa depan Garuda. Tom Hei hadir sebagai penyegar di lini tengah Garuda. Tenang, cerdas, dan tahu persis kapan harus mengatur ritme permainan. Gaya mainnya sederhana tapi efektif, seperti dirigen yang mengatur orkestra. Umpan-umpannya terukur, visi bermainnya tajam, dan ia jarang panik meski ditekan lawan. Kehadirannya membuat transisi Indonesia dari bertahan ke menyerang jadi jauh lebih halus. Haye bukan pemain yang suka sorotan, tapi perannya vital. Ia adalah otak permainan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya selalu membawa energi berbeda di lini tengah Garuda. Gelandang asal Papua ini dikenal dengan gaya main yang agresif, penuh determinasi, dan tak pernah ragu untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan. Ricky bisa jadi penghubung antar lini, bisa juga jadi pemecah kebuntuan lewat aksinya yang eksplosif. Meski tak selalu jadi starter, kehadirannya di lapangan sering jadi pembeda. Marcelino lagi-lagi masuk skuad. Gelandang muda ini emang beda. Berani pegang bola, suka coba hal-hal kreatif, dan gak pernah takut hadapi lawan yang lebih besar atau lebih senior. Mainnya penuh percaya diri, kadang nekat, tapi justru itu yang bikin dia spesial. Di usianya yang masih belia, Marcel udah nunjukin kalau dia bisa jadi tumpuan timnas. Kalau dia lagi on fire, siap-siap aja lihat gol atau assist yang nggak terduga. Ivar Jenner adalah tipikal pemain yang nggak banyak gaya, tapi perannya vital banget. Mainnya tenang, simple, tapi efektif. Dia tahu kapan harus ganggu ritme lawan, kapan harus lepas umpan, dan kapan harus tahan bola buat jaga tempo. Di tengah tekanan, Ivar jadi penyeimbang. Nggak heran, dia terus dipercaya karena selalu bisa kasih stabilitas di tengah lapangan. Nggak ribet, tapi selalu bikin nyaman. Joey Pelupesi mungkin bukan pemain populer, tapi perannya di lapangan nggak main-main. Dia gelandang yang tahu cara jaga ritme, kuat dalam bertahan, dan jago bantu bangun serangan dari belakang. Nggak banyak gaya, tapi efektif. Tipikal pemain yang bikin pelatih tenang karena selalu main disiplin dan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pengalaman di Eropa, Joey jadi tambahan penting buat jaga stabilitas lini tengah Garuda. Nathan Choaon kembali dipanggil ke skuad Garuda, dan itu kabar baik buat sisi kiri pertahanan Indonesia. Pemain milik Swansea ini dikenal sebagai bek kiri modern, kuat saat bertahan, tapi juga aktif bantu serangan. Umpannya akurat, pergerakannya rapi, dan dia nggak gampang panik meski ditekan lawan. Nathan bukan tipe pemain yang gegabah naik turun. Dia tahu kapan harus naik, kapan harus jaga posisi. Kehadirannya bikin lini belakang Indonesia makin solid dan fleksibel. Yakob Sayuri selalu jadi opsi menarik di sisi sayap Garuda. Winger asal Papua ini punya kecepatan, keberanian, dan kemampuan olah bola yang bikin lawan sering kerepotan. Dia tipe pemain yang enggak ribet, dapat bola, langsung tusuk ke depan. Selain itu, Yakob juga dikenal rajin bantu pertahanan, jadi nggak cuma jago nyerang. Mainnya penuh semangat dan energi, dan itu yang bikin dia tetap jadi andalan meski persaingan di posisi sayap makin ketat. Kevin Dix jadi salah satu wajah baru yang mencuri perhatian di skuad Garuda. Pemain milik FC Copenhagen ini dikenal fleksibel, bisa main sebagai bek kanan, kiri, bahkan center back kalau dibutuhkan. Mainnya tenang, cerdas, dan punya pengalaman segudang di kompetisi Eropa. Dix juga punya kemampuan menyerang yang oke. Dengan umpan-umpan matang dari sisi sayap, kehadirannya bikin lini belakang Indonesia makin kaya opsi dan makin siap hadapi lawan sekelas Cina dan Jepang. Sandy Walsh kembali dipanggil ke skuad timnas, dan seperti biasa, semangat tempurnya nggak pernah setengah-setengah.
Pemain milik Yokohama F. Marinos ini dikenal sebagai bek yang agresif, pekerja keras. Bisa main di kanan atau tengah, Sandy selalu kasih energi ekstra di lapangan. Dia tipe pemain yang bikin lawan mikir 2 kali sebelum coba serang lewat sisi dia. Dengan pengalaman di Liga Jepang yang kompetitif, Sandy datang dengan mental dan fisik yang siap tempur. Eliano Reinders jadi salah satu wajah baru yang langsung menarik perhatian. Gelandang milik PC Zwolle ini punya gaya main yang lincah, cepat dan penuh kreativitas. Dia jago cari ruang, pinter lepas dari tekanan, dan gak takut pegang bola di area sempit. Meskipun tubuhnya gak besar, Eliano sering jadi motor serangan dengan pergerakan tanpa bola yang pintar. Buat timnas Indonesia, dia bisa jadi senjata rahasia yang siap ganggu keseimbangan lawan. Asnawi Mangku Alam lagi-lagi jadi bagian penting skuad Garuda. Bek kanan yang kini bermain untuk Port FC di Liga Thailand ini dikenal dengan gaya mainnya yang penuh energi dan ngotot dari menit awal sampai akhir. Dia bukan cuma kuat dalam bertahan, tapi juga aktif bantu serangan lewat overlap dan crossing tajam. Mentalnya kuat, kepemimpinannya terasa, dan dia selalu jadi pemain yang enggak gampang mundur walau ditekan. Shane Patinama kembali memperkuat skuad Garuda, membawa tenaga dan semangat tempur dari sisi kiri pertahanan. Bek kidal ini dikenal dengan gaya main yang agresif, kuat dalam duel, dan punya kaki kiri yang hidup, baik untuk bertahan maupun melepas umpan silang. Meski sempat absen karena cedera, Shane selalu main total saat diberi kepercayaan. Mentalnya nggak main-main, dan dia selalu main dengan hati untuk merah putih. Yance Sayuri kembali mendapat kepercayaan membela timnas Indonesia, kali ini sebagai pemain Malut United. Dikenal dengan kecepatan dan keberaniannya di sisi lapangan, Yance jadi senjata andalan untuk menembus pertahanan lawan. Pergerakannya lincah, umpan-umpannya tajam dan dia nggak ragu bantu pertahanan saat dibutuhkan. Sama seperti saudara kembarnya, Yakob, Yance main dengan semangat khas Papua, nggak mudah lelah, selalu ngotot, dan siap kasih kejutan dari sisi sayap. Pratama Arhan kembali masuk skuad Garuda, kali ini sebagai bagian dari Bangkok United. Nama Arhan udah lama dikenal lewat lemparan jauh khasnya yang bisa jadi senjata mematikan. Tapi bukan cuma itu, dia juga punya kecepatan, semangat juang tinggi, dan kemampuan bertahan yang terus berkembang. Arhan selalu main dengan energi penuh dan gak pernah ragu buat duel 1 lawan 1. Di sisi kiri, dia siap jadi ancaman sekaligus benteng tangguh untuk timnas Indonesia. Calvin Verdonk jadi salah satu amunisi yang selalu menarik perhatian. Bek kiri milik NEC Nijmegen ini punya paket lengkap, kuat dalam duel, punya kaki kiri akurat, dan berani naik bantu serangan. Gayanya tenang tapi tegas, dan dia nggak gampang panik meski ditekan. Verdonk merupakan salah satu pemain paling konsisten di timnas. Dean James dipanggil ke skuad timnas karena performanya di Liga Belanda emang nggak main-main. Bareng Go Ahead Eagles, dia tampil konsisten. Tahu kapan harus bertahan rapat, kapan harus bantu serangan. Umur masih 24 tahun, tapi mainnya udah dewasa. Setelah resmi jadi WNI, Dean langsung kasih sinyal positif buat gabung Garuda. Pelatih butuh bek kiri yang kuat, punya stamina bagus, dan bisa main disiplin. Dean James adalah jawaban semua itu. Septian Bagaskara, penyerang andalan Dewa United, kembali mencuri perhatian dengan performa apiknya di Liga 1 musim ini. Dengan torehan 7 gol dan 1 assist dalam 25 pertandingan, ia menjadi salah satu striker lokal paling produktif. Konsistensinya di lapangan, ditambah dengan pengalaman sebelumnya bersama Timnas U23, membuat pelatih Patrick Kluivert memberikan kepercayaan untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Ramadan Sananta kembali dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil oleh pelatih Patrick Kluivert sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Sananta sebagai penyerang muda berbakat. Pengalaman Sananta di level internasional juga menjadi pertimbangan penting. Ia telah mencatatkan 5 gol dalam 14 penampilan bersama Timnas Indonesia, termasuk kontribusinya dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam pada Maret 2024.
Stefano Lillipali kembali dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembalinya pemain berusia 35 tahun ini menjadi sorotan karena terakhir kali ia membela skuad Garuda pada laga uji coba melawan Turkmenistan pada September 2023. Performa impresif Lillipali bersama Borneo FC musim ini menjadi salah satu alasan utama pemanggilannya. Debutnya bersama skuad Garuda berlangsung impresif. Dalam 2 pertandingan pertamanya, Romeni berhasil mencetak 2 gol, termasuk gol kemenangan 1-0 atas Bahrain yang menjaga asa Indonesia di kualifikasi. Penampilannya yang tajam dan penuh semangat membuatnya langsung menjadi andalan di lini depan. Dengan pengalaman bermain di EFL Championship bersama Oxford United dan semangat juang yang tinggi, Romeni diharapkan terus menjadi mesin gol bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Rafael Struijk, pemain muda kelahiran Belanda berdarah Indonesia, kembali dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun menit bermainnya bersama Brisbane Roar di A-League terbatas, pelatih Patrick Kluivert tetap memberikan kepercayaan padanya. Kluivert menilai bahwa Struijk memiliki potensi besar dan kehadirannya penting untuk menjaga kedalaman skuad Garuda. Egy Maulana Fikri kembali dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Keputusan ini diambil oleh pelatih Patrick Kluivert setelah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Bersama Dewa United, Egy menunjukkan performa impresif di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dari 24 pertandingan, ia berhasil mencetak 22 gol 11 gol dan memberikan 4 assist, menjadikannya salah satu pemain lokal paling produktif musim ini.